Assalamualaikum para ibu yang inspiratif. Selamat datang di Story Firda, tempat berbagi cerita dan kisah rumah tangga. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita tonton dan simak kisahnya. Sangat tega. Orang tuaku terpaksa menikahkanku dengan laki-laki yang jauh lebih tua dariku karena hutang ayah yang tidak bisa dilunasi. Aku duduk di sudut kamar dengan lutut ditekuk dan tangan melingkari kaki. Air mataku sudah kering, tapi hatiku masih basah oleh kepedihan. Di luar, terdengar suara ibu bercakap dengan seseorang. Suaranya lirih namun penuh tekanan. Aku tahu siapa yang datang, orang yang akan segera menjadi suamiku. Bukan karena aku mencintainya, tapi karena orang tuaku telah menjualku untuk melunasi hutang mereka. Namaku Aisyah. Seorang gadis berusia 19 tahun yang seharusnya tengah mengejar cita-cita dan menikmati masa muda. Namun, semuanya berubah ketika ayahku terjerat hutang besar akibat bisnisnya yang bangkrut. Semula, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya merasa akhir-akhir ini suasana di rumah terasa lebih muram, lebih sunyi dari biasanya. Ayah sering pulang larut malam dengan wajah lesu, sementara ibu semakin sering melamun. Suatu malam, aku mencuri dengar pembicaraan mereka dari balik pintu kamar. Aku tidak punya pilihan lain. Nur, suara ayah terdengar putus asa. Pak Herman sudah memberikan waktu terlalu lama. Kalau kita tidak membayar, kau tahu sendiri akibatnya. Apa tidak ada cara lain? Jangan anak kita. Pak, dia masih muda. Ibu menangis terisak. Kalau bukan Aisyah, kita semua yang akan menanggung akibatnya. Saat itu, aku tak mengerti apa maksud ayah. Tapi tak lama kemudian, semuanya terungkap. Orang tuaku telah menjodohkanku dengan Pak Herman, seorang pria berusia hampir 50 tahun, duda kaya yang dikenal kejam dan tak kenal belas kasihan dalam bisnisnya. Dan sekarang, ia ingin aku menjadi istrinya sebagai ganti pelunasan hutang ayah. Sejak mendengar kenyataan itu, dadaku selalu terasa sesak. Aku mencoba membujuk ibu, memohon agar membatalkan pernikahan ini. Namun, yang kudapatkan hanya air mata dan tatapan penuh kepasrahan. Apa kau ingin melihat ayahmu di penjara? Atau lebih buruk lagi, kita kehilangan segalanya? Suara ibu bergetar saat berkata begitu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak ingin menikah dengan pria itu. Tapi bagaimana caranya aku bisa lepas dari jerat ini? Dulu, keluargaku bukanlah keluarga kaya raya, tapi hidup kami cukup. Ayah memiliki usaha toko bahan bangunan yang cukup berkembang di kota kecil kami. Setiap pagi, ia akan berangkat ke toko lebih awal, memastikan semua barang tertata dengan baik, lalu melayani para pelanggan dengan senyumnya yang ramah. Ibu pun sering membantu di toko, terutama saat akhir pekan ketika pelanggan membludak. Aku ingat betul bagaimana ayah dulu sering berkata, tidak ada yang lebih membanggakan daripada melihat usaha sendiri berkembang dari nol. Nak, kata-kata itu membuatku yakin bahwa suatu hari nanti aku akan mewarisi usaha ayah dan membuatnya lebih besar lagi. Namun, semuanya mulai berubah sekitar 2 tahun yang lalu. Ada sebuah proyek besar di kota kami, pembangunan apartemen mewah. Ayah, yang melihat peluang besar, mulai berani mengambil risiko dengan mengajukan pinjaman dalam jumlah besar untuk memperluas bisnisnya. Ia mulai memasok bahan bangunan ke proyek tersebut dengan harapan akan mendapat keuntungan besar. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Pengembang proyek itu terus membeli material dari ayah, dan toko kami semakin berkembang. Ayah bahkan mulai menyewa gudang baru untuk menyimpan stok barang dalam jumlah lebih banyak. Aku ingat saat itu wajahnya bersinar penuh keyakinan, seolah-olah kami sedang menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, bencana datang ketika proyek tersebut tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Pengembangnya kabur membawa uang investor, meninggalkan banyak pihak dalam kebangkrutan, termasuk ayahku. Hutang yang diambil untuk membeli stok bahan bangunan berubah menjadi beban yang menjerat leher. Barang-barang yang sudah dibeli tidak laku, sementara utang terus menumpuk dengan bunga yang semakin besar. Ayah pasti bisa mengatasinya, pikirku saat itu.
Tapi kenyataannya, semua semakin memburuk. Para pemasok mulai menagih utang dengan cara kasar. Bahkan beberapa di antaranya mengancam akan membawa ayah ke jalur hukum. Dan saat itulah, nama Pak Herman muncul dalam hidup kami. Pak Herman adalah seorang pengusaha kaya yang dikenal memiliki banyak koneksi di berbagai bidang. Ia datang sebagai penolong, menawarkan pinjaman untuk melunasi utang ayah, dengan jaminan bahwa ayah harus membayar dalam waktu tertentu. Saat itu, ayah, yang sudah putus asa, menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Namun, aku tidak tahu bahwa harga yang harus kami bayar lebih besar dari sekadar uang. Karena ketika batas waktu pembayaran tiba dan ayah tidak bisa melunasi hutangnya, Pak Herman datang dengan tawaran lain, menjadikanku sebagai istrinya sebagai ganti pembayaran utang itu. Kembali ke masa sekarang, aku menatap langit-langit kamar dengan dada sesak. Aku masih sulit menerima bahwa orang tuaku tega menyerahkan masa depanku demi melunasi kesalahan mereka. Aku tahu mereka juga terjebak dalam situasi sulit. Tapi, apakah ini satu-satunya jalan? Aku memandangi jendela kamar dengan tatapan kosong. Di luar, langit mulai gelap, tetapi pikiranku masih penuh dengan berbagai kemungkinan. Aku tidak bisa membayangkan hidupku setelah menikah dengan Pak Herman. Seorang pria berusia hampir 50 tahun, duda tanpa anak, kaya raya, dan berkuasa. Itu semua mungkin terdengar seperti keuntungan bagi sebagian orang. Tapi Aku merasa seperti akan dikurung dalam sangkar emas. Aku harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk pelan. Aisyah. Suara ibu terdengar lemah dari luar. Aku menghela napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Ibu berdiri di sana dengan wajah lelah dan mata sembab. Aku tahu dia telah banyak menangis. Tetapi aku tidak bisa bersimpati padanya sekarang. "Kamu sudah makan, Nak?" tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng tanpa berkata apa-apa. Ibu menghela napas, lalu masuk dan duduk di tepi ranjangku. "Ibu tahu ini berat untukmu," katanya lirih. "Tapi, tolong, Nak, ini satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari masalah ini." Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah. Ibu bilang ini satu-satunya cara? Lalu bagaimana dengan hidupku? Masa depanku? Suaraku bergetar. Apa ibu ingin melihat aku hidup sengsara dengan pria yang bahkan tidak aku cintai? Air mata ibu mulai jatuh. Ibu tidak ingin ini terjadi. "Nak, tapi kalau kita tidak melakukannya, ayahmu bisa masuk penjara, dan kita semua akan kehilangan tempat tinggal." Aku terdiam. Aku tahu situasi keluarga kami sangat sulit. Tapi apakah harus aku yang dikorbankan? "Apa Pak Herman yang meminta ini, Bu?" tanyaku akhirnya. Ibu menunduk, terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. Dia bilang, "Sejak pertama kali melihatmu, dia langsung tertarik. Dan ketika tahu kita kesulitan membayar utang, dia mengajukan syarat ini." Jadi benar dugaanku. Pak Herman tidak hanya menginginkan uangnya kembali, tapi juga menginginkanku. Aku merasa jijik. "Bu, aku tidak bisa. Aku tidak mau." Suaraku tegas. Meski hatiku gemetar. Aku lebih baik lari daripada harus menikah dengan pria itu. Ibu terkejut. "Jangan, Nak. Kamu mau lari kemana? Kita tidak punya siapa-siapa." Aku bangkit dari tempat tidur, menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Lebih baik aku mencari cara sendiri daripada hidup di tangan pria yang menganggapku sebagai barang dagangan. Ibu menahan tangisnya. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu aku harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Aku harus mencari cara untuk kabur dari rumah ini. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Mataku terus menatap langit-langit kamar. Pikiranku berputar mencari cara agar aku bisa lepas dari jerat ini. Aku tahu, jika aku hanya diam dan menuruti kemauan orang tuaku, hidupku akan berakhir di tangan pria yang bahkan tidak aku kenal dengan baik. Pria yang memandangku hanya sebagai hadiah atas utang yang belum dibayar. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku duduk di tepi ranjang, meremas jemariku dengan gelisah.
Lari dari rumah bukanlah hal mudah. Aku tidak punya banyak uang. Aku juga tidak tahu harus pergi kemana. Tapi aku lebih baik mengembara tanpa tujuan daripada menjadi istri seseorang yang tidak aku cintai. Aku mulai memikirkan langkah-langkah yang harus kuambil. Aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa persiapan. Aku butuh uang, aku butuh tempat untuk berlindung, dan aku harus memastikan agar orang tuaku tidak mengetahui rencanaku sebelum aku benar-benar berada jauh dari mereka. Langkah pertama, mengumpulkan uang. Aku bangkit perlahan, berjalan ke lemari kecil di sudut kamar. Aku ingat masih memiliki sedikit uang tabungan dari hasil kerja paruh waktu di sebuah kafe dekat kampus. Aku membuka laci dan menemukan amplop kecil berisi beberapa lembar uang kertas. Tidak banyak, mungkin hanya cukup untuk biaya transportasi dan makan selama beberapa hari. Langkah kedua, mengemas barang-barang penting. Aku mengambil tas ransel tua dan memasukkan beberapa pakaian, serta dokumen penting seperti KTP dan kartu mahasiswa. Aku tidak bisa membawa terlalu banyak barang, karena itu hanya akan memperlambat pergerakanku. Langkah ketiga, menentukan tujuan. Di mana aku bisa tinggal? Aku berpikir keras. Aku tidak bisa pergi ke rumah teman, karena keluargaku pasti akan mencari ke sana terlebih dahulu. Aku juga tidak bisa tinggal di tempat yang terlalu dekat dengan kota ini. Tiba-tiba, aku teringat seseorang, Bibi Rina. Bibi Rina adalah adik ibu yang tinggal di kota lain, sekitar 4 jam perjalanan dari sini. Dulu, aku pernah beberapa kali menginap di rumahnya sewaktu kecil. Aku tidak tahu apakah dia akan menerimaku, tetapi aku harus mencoba. Aku mengambil ponsel dan mencari nomor teleponnya. Tanganku gemetar saat mengetik pesan. Bibi Rina, ini Aisyah. Aku butuh bantuan. Bisakah aku datang ke rumah Bibi? Aku menunggu dengan cemas. Beberapa menit berlalu, lalu layar ponselku menyala dengan balasan. Tentu. Nak, ada apa? Kamu baik-baik saja? Air mataku hampir jatuh karena lega. Aku akan jelaskan nanti. Bibi, tolong jangan beritahu siapapun kalau aku datang. Baik, hati-hati di jalan. Bibi tunggu kamu. Aku mengembuskan napas panjang. Aku punya tujuan sekarang. Langkah keempat, kabur tanpa ketahuan. Aku harus pergi sebelum fajar, sebelum orang tuaku atau siapapun menyadari bahwa aku telah menghilang. Aku menatap jam di dinding. Pukul 2 pagi. Ini saatnya. Aku menyesap napas dalam-dalam, menggenggam tali ranselku erat, lalu perlahan membuka pintu kamar. Rumah terasa sunyi, hanya terdengar suara dengkuran halus dari kamar orang tuaku. Dengan hati-hati, aku berjalan melewati ruang tamu, menuju pintu depan. Tapi saat tanganku hampir mencapai gagang pintu, mau kemana, Aisyah? Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh dan melihat sosok ayah berdiri di depan kamar, menatapku dengan mata tajam. Aku tertangkap. Aku membeku di tempat. Napasku tercekat. Jantungku berdebar kencang. Begitu keras hingga rasanya bisa kudengar sendiri di keheningan malam. Ayah berdiri di ambang pintu kamarnya, mengenakan kaos tipis dan sarung. Matanya tajam menatapku, penuh curiga. Wajahnya terlihat lelah. Mungkin karena terlalu banyak pikiran, tetapi aku tidak bisa membiarkan rasa simpatiku menghalangi niatku. Mau kemana jam segini? Suara ayah terdengar datar, tapi aku bisa merasakan tekanan dalam nada bicaranya. Aku menggenggam tali ranselku erat, berusaha menyembunyikan ketegangan yang merayapi tubuhku. Aku harus berpikir cepat. Aku hanya ingin keluar sebentar. Ayah, jawabku pelan, mencoba terdengar meyakinkan. Ayah menyipitkan mata, lalu melangkah lebih dekat. Keluar? Jam segini? Aku menggigit bibir. Aku tahu alasan itu terlalu lemah. Ayah bukan orang bodoh. Aisyah, suaranya lebih tegas sekarang. Jangan coba-coba berbohong pada ayah. Apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Aku menundukkan kepala, berusaha menyusun kata-kata. Tetapi sebelum aku sempat berbicara, ayah bergerak lebih cepat.
Dengan sigap, dia meraih ranselku dan menariknya dari genggamanku. "Jangan, Ayah." Aku mencoba meraihnya kembali, tetapi Ayah lebih kuat. Ia membuka ranselku dan dalam sekejap melihat pakaian serta barang-barang yang sudah kupersiapkan. Aku bisa melihat perubahan ekspresinya. Mata Ayah membelalak, rahangnya mengeras, dan jemarinya mencengkeram tali ransel dengan erat. "Kau mau kabur?" tanyanya tajam. Suaranya mengandung kemarahan yang tak terselubung lagi. Aku menelan ludah, tahu bahwa aku tak bisa lagi menyembunyikan niatku. "Ayah, aku tidak bisa menikah dengan Pak Herman," kataku dengan suara bergetar. "Aku mohon, jangan paksa aku." Ayah terdiam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Tapi bukan rasa iba yang kulihat di matanya, melainkan kekecewaan yang begitu dalam. "Kau tidak mengerti, Aisyah," katanya pelan, tapi dengan nada penuh tekanan. "Ayah melakukan ini bukan karena Ayah ingin menjualmu. Ayah tidak punya pilihan lain. Kalau kau pergi, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan ibumu?" Aku menggigit bibir, menahan emosi yang mulai meluap. Jadi satu-satunya pilihan adalah mengorbankan aku. Suaraku naik, tak bisa lagi kutahan. Ayah berpikir ini adil? Aku harus menikahi pria yang bahkan tidak aku kenal hanya karena kesalahan yang bukan aku buat. Tamparan itu datang begitu cepat. Panas terasa di pipiku, dan aku terhuyung ke belakang karena kaget. Ayah menatapku dengan mata merah. Napasnya berat. "Ayah sudah cukup terhina karena ini, Aisyah," katanya dengan suara bergetar marah. "Jangan buat semuanya semakin sulit." Air mata menggenang di pelupuk mataku, tapi aku menolak untuk membiarkannya jatuh. Aku menatap Ayah dengan penuh luka. "Aku bukan barang, Ayah," bisikku lirih. "Aku anakmu." Aku berbalik, berjalan cepat menuju kamarku sebelum aku kehilangan kendali atas emosiku. Ayah tidak mengejarku. Ia hanya berdiri di tempatnya, diam, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Begitu sampai di dalam kamar, aku menutup pintu dan menguncinya. Lalu aku membenamkan wajahku di bantal, menangis dalam diam. Hari pernikahanku tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku masih tidak percaya bahwa aku akhirnya menyerah pada keadaan. Aku sudah mencoba berbagai cara untuk melawan, membujuk ayah dan ibu, meminta bantuan Bibi Rina, bahkan sempat berpikir untuk kabur lagi. Namun, setiap pintu yang kucoba selalu berujung buntu. Pak Herman terlalu berkuasa. Dia bukan hanya sekadar pria kaya, tapi juga memiliki koneksi yang luas. Aku mendengar bisik-bisik dari orang-orang di sekitar bahwa keluargaku tidak akan punya kesempatan jika mencoba melawan keinginannya. Dan aku hanyalah seorang gadis biasa yang tidak punya cukup kekuatan untuk melawannya. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih yang terasa seperti kain pembungkus kepalaku menuju eksekusi. Wajahku cantik dengan riasan yang sempurna, tapi mata ini kehilangan cahaya. "Ibu mohon, jangan tunjukkan wajah muram seperti ini, Nak." Suara ibu terdengar lirih dari belakangku. Aku menoleh, menatap ibu yang sudah menangis sepanjang pagi. Aku ingin membencinya, tapi aku tahu dia juga tersiksa dengan keadaan ini. "Aku menikah bukan karena aku mau, Bu," suaraku datar, "tapi karena aku tidak punya pilihan lain." Ibu menutup mulutnya, menahan isakannya. Aku tidak ingin melihatnya menangis lagi. Aku tidak ingin merasa iba, karena aku juga terluka. Tak lama kemudian, suara gamelan mulai mengalun dari pelataran rumah, menandakan bahwa akad nikah akan segera dimulai. Hatiku terasa semakin berat. Aku ingin lari, aku ingin menjerit, tapi kakiku terasa terpaku di tempat. "Ayo, Nak," suara ayah terdengar dari luar kamar. "Sudah saatnya." Aku mengembuskan napas panjang, berusaha menguatkan diri. Tidak ada jalan keluar. Ini adalah kenyataan yang harus aku hadapi. Aku melangkah keluar, diiringi ibu dan beberapa keluarga dekat. Di pelataran, Pak Herman sudah duduk dengan angkuhnya, mengenakan setelan putih yang mahal. Aku bisa melihat sorot matanya saat ia menatapku,
mata penuh kepuasan karena telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Hatiku terasa seperti dirobek. Aku duduk di sampingnya, menundukkan kepala. Tanganku gemetar saat Pak Herman menggenggamnya. Sentuhannya terasa asing dan dingin. Aku ingin menarik tanganku, tapi aku tahu itu hanya akan membuat situasi semakin sulit. Lalu, prosesi akad dimulai. Suara penghulu menggema di ruangan, diikuti oleh suara lantang Pak Herman yang mengucapkan ijab kabul dengan begitu mantap. Saya terima nikahnya Aisyah binti Rahmat dengan mas kawin tersebut. Tunai. Tepuk tangan menggema di sekelilingku, disertai ucapan selamat dari para tamu. Semua orang tersenyum bahagia. Tapi aku hanya duduk di sana dengan tubuh kaku, merasa seolah jiwaku telah meninggalkan ragaku. Aku sekarang adalah istri Pak Herman, tanpa cinta, tanpa harapan. Malam ini, hidupku bukan lagi milikku. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku tinggal di rumah besar milik Pak Herman, sebuah rumah mewah yang seharusnya membuat siapapun merasa nyaman. Tapi bagiku, rumah ini lebih seperti penjara. Pak Herman selalu bersikap manis di depan orang lain, terutama di depan keluargaku. Setiap kali ayah dan ibu datang berkunjung, dia akan bersikap seperti suami yang penuh perhatian. Aisyah sekarang hidup nyaman, kan? Katanya suatu hari saat ayah dan ibu datang. Apapun yang dia mau, tinggal minta saja. Ibu tersenyum lega, dan ayah mengangguk puas. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua kemewahan ini, aku merasa terperangkap. Di rumah ini, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya milik Pak Herman, bukan istrinya. Perubahan sikap Pak Herman. Pada awalnya, Pak Herman masih bersikap baik padaku. Dia membelikanku pakaian mahal, perhiasan, bahkan memberiku kebebasan untuk melakukan apapun, asal tetap dalam pengawasannya. Tapi semuanya berubah ketika aku mulai menunjukkan perlawanan. Suatu malam, saat makan malam bersama, dia berkata, "Besok, aku ingin kau menemani makan malam dengan kolega bisnisku. Pakailah gaun yang sudah kupilihkan." Aku menatapnya dingin. Aku tidak ingin ikut. Pak Herman meletakkan sendok dan garpunya dengan sedikit kasar. "Aisyah, aku sudah bersabar selama ini. Aku sudah memberimu kehidupan yang lebih baik. Setidaknya, hargai aku sebagai suamimu." Aku menggertakkan gigi. Aku tidak pernah memilih kehidupan ini, Pak Herman. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Aku bisa melihat dia berusaha menahan amarah. "Kalau begitu, jangan buat aku menyesal telah memilihmu." Kata-katanya terasa seperti ancaman, dan aku tahu, sejak saat itu, dia tidak akan lagi bersikap lembut padaku. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit. Pak Herman mulai mengawasi setiap gerak-geriku. Jika aku ingin keluar rumah, aku harus meminta izin darinya. Jika aku berbicara dengan seseorang terlalu lama, dia akan menanyakan siapa orang itu dan apa yang kami bicarakan. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Dari luar, kehidupanku terlihat sempurna, tapi di dalamnya, aku terkekang. Suatu hari, aku mencoba menghubungi Bibi Rina. Aku ingin mengadu. Aku ingin seseorang tahu betapa menderitanya aku. Tapi sebelum aku sempat mengirim pesan, Pak Herman tiba-tiba mengambil ponselku. "Apa yang kau lakukan?" tanyaku panik. Dia melihat layar ponselku dan membaca pesan yang hampir kukirim. "Mengadu pada keluargamu." Dia tertawa kecil, tapi tawanya dingin. "Dengar, Aisyah, tidak ada yang bisa menolongmu. Keluargamu sendiri yang menyerahkanmu padaku. Jadi berhentilah berpikir untuk melarikan diri." Aku menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Aku bukan milikmu, Pak Herman." Dia menatapku tajam. "Salah. Sejak hari kau menandatangani akad nikah, kau adalah milikku." Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi aku tahu itu tidak akan ada gunanya. Aku terjebak, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari pernikahan ini. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur,
menatap pantulan diriku di cermin besar di kamar yang terasa asing ini. Wajahku tampak lelah. Mata yang dulu penuh harapan kini hanya menyisakan kehampaan. Pak Herman sudah tidur di sisi lain tempat tidur, bernapas teratur. Aku menggenggam jemariku erat, mencoba menahan amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Apakah ini hidup yang harus aku jalani selamanya? Aku tahu pernikahan ini tidak lebih dari transaksi. Aku dijual untuk menutupi hutang ayah, dan Pak Herman menganggapku sebagai hadiah yang bisa dia miliki sepenuhnya. Tapi aku bukan boneka. Aku harus menemukan jalan keluar. Seiring berjalannya waktu, aku mulai memahami cara kerja Pak Herman. Dia mengontrol segalanya, keuanganku, pergerakanku, bahkan siapa yang boleh berbicara denganku. Tapi satu hal yang kupelajari, dia sangat peduli dengan citranya di mata orang lain. Dan itu bisa menjadi celah bagiku. Suatu hari, saat kami menghadiri acara pertemuan dengan para kolega bisnisnya, aku mulai melakukan perlawanan kecil. Aku tidak lagi diam atau tunduk begitu saja. Pak Herman, istri Anda sangat cantik. Salah satu rekan bisnisnya berkata sambil tersenyum ramah. Pak Herman menoleh padaku dengan bangga. Tentu saja, dia istriku. Istri yang patuh dan selalu mendukung suaminya. Kan, sayang? Aku menatapnya sekilas sebelum tersenyum tipis. Patuh? Sejauh ini aku hanya mengikuti apa yang dia inginkan. Entah itu disebut patuh atau dipaksa. Para tamu tampak terkejut. Pak Herman menegang di sampingku, tapi dia tidak bisa berbuat banyak di depan orang lain. Aku melihat rahangnya mengeras, menahan amarah yang jelas terlihat di matanya. Saat acara selesai dan kami masuk ke mobil, Pak Herman langsung menoleh ke arahku. Apa maksudmu tadi? Suaranya penuh ketegangan. Aku menatap lurus ke depan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aisyah, jangan bermain-main denganku. Aku menoleh dan menatap matanya. Atau apa? Kau akan memukulku? Kau akan mengunciku di rumah? Silakan, Pak Herman. Tapi jangan lupa, semua orang sudah melihat bahwa aku tidak sepatuh yang mereka kira. Jika sesuatu terjadi padaku, orang-orang akan bertanya-tanya. Aku melihat tangannya mengepal di sisi tubuhnya, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Aku tahu, dia mulai menyadari bahwa aku bukan gadis yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Tapi perlawanan kecilku membawa konsekuensi. Beberapa hari setelah acara itu, aku mulai merasakan perubahan sikap Pak Herman yang lebih dingin dan mengancam. Dia tidak lagi berpura-pura baik di hadapanku saat kami sedang berdua. Suatu malam, aku sedang membaca di ruang tamu ketika dia pulang lebih awal. Dari baunya, aku tahu dia habis minum alkohol. Dia berjalan mendekat dan menarik bukuku dengan kasar, melemparkannya ke lantai. Jangan pernah mempermalukan aku lagi, katanya dengan suara rendah tapi mengancam. Aku mencoba tetap tenang. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dengan gerakan cepat, dia meraih pergelangan tanganku dan mencengkeramnya erat. Aku meringis kesakitan. Aku sudah cukup bersabar. Aisyah, kau istriku. Jangan membuatku kehilangan kesabaran. Aku menatapnya, tidak ingin menunjukkan ketakutan meskipun dalam hatiku. Aku gemetar. Apa yang akan kau lakukan, Pak Herman? Menyakitiku? Membuatku semakin membencimu? Dia menatapku dalam-dalam, lalu melepaskan tanganku dengan kasar. Jangan coba-coba bermain api, Aisyah. Aku mengusap pergelangan tanganku yang memerah. Aku tahu sejak malam itu, semuanya akan menjadi lebih buruk. Aku tidak bisa terus bertahan dalam pernikahan ini. Aku harus segera menemukan cara untuk bebas. Aku tidak tahu bagaimana perasaan yang berkecamuk dalam diriku saat melihat 2 garis merah di test pack di tanganku. Tanganku gemetar, jantungku berdegup kencang, dan tubuhku terasa lemas. Aku hamil. Aku berdiri di depan wastafel kamar mandi, menatap bayanganku di cermin. Wajahku pucat, bibirku bergetar. Ini bukan sesuatu yang kuharapkan. Aku bahkan tidak pernah menginginkan pernikahan ini,
apalagi memiliki anak dari seorang pria yang aku benci. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Reaksi Pak Herman. Malam itu, aku duduk di ruang makan, menunggu Pak Herman pulang. Aku tahu cepat atau lambat dia akan tahu. Aku tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Saat akhirnya dia tiba, aku menatapnya dengan hati yang berat. Ada yang ingin kubicarakan, ucapku pelan. Pak Herman menatapku sejenak sebelum duduk di kursinya. Apa? Aku menggenggam ujung bajuku, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku hamil. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi yang berbeda di wajahnya. Terkejut, tapi juga penuh kepuasan. Seolah-olah dia baru saja mendapatkan hadiah terbaik dalam hidupnya. Dia bangkit dari kursinya dan mendekatiku. Kau serius? Aku mengangguk pelan. Tiba-tiba, wajahnya berseri-seri. Senyumnya melebar, dan dia mengusap perutku, meskipun kehamilanku belum terlihat. Akhirnya, katanya dengan penuh kebanggaan, aku akan memiliki keturunan. Aku meringis saat tangannya tetap berada di perutku. Sentuhannya terasa begitu mengganggu. Ini kabar baik, Aisyah, katanya lagi. Mulai sekarang, kau harus menjaga diri baik-baik. Aku tidak mau ada yang terjadi pada anakku. Anaknya. Bukan anakku, tapi anaknya. Aku merasa semakin sesak. Sejak awal, pernikahan ini bukan tentang aku. Sekarang, kehamilanku pun hanya soal kebanggaan dan kepemilikan bagi Pak Herman. Aku tidak bisa membiarkan anak ini tumbuh dalam situasi seperti ini. Aku harus segera pergi. Sejak tahu aku hamil, Pak Herman semakin mengontrol hidupku. Aku tidak diizinkan keluar rumah tanpa pengawalan. Makanan yang kumakan diawasi. Bahkan aku harus melaporkan setiap hal kecil yang kurasakan. Aku hanya ingin memastikan kau dan bayinya sehat, katanya suatu hari ketika aku protes karena tidak boleh pergi keluar sendirian. Tapi aku tahu itu hanya alasan. Dia semakin takut kehilanganku, terutama sekarang setelah aku mengandung anaknya. Setiap malam aku menangis diam-diam. Aku tidak ingin anak ini lahir dalam pernikahan tanpa cinta, dalam kehidupan yang penuh kontrol dan paksaan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Rencana melarikan diri. Aku mulai menyusun rencana. Aku tahu melarikan diri bukan hal yang mudah, tapi ini satu-satunya jalan. Aku mulai menghubungi Bibi Rina secara diam-diam. Aku tahu dia satu-satunya orang yang bisa membantuku. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, Bey, kataku dalam panggilan telepon singkat yang kulakukan saat Pak Herman sedang mandi. Bibi terdiam sesaat sebelum berkata, Aisyah, ini berbahaya. Pak Herman bukan orang sembarangan. Aku tahu, bisikku, tapi aku tidak peduli. Aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Bibi menghela napas panjang. Baiklah, aku akan membantumu. Harapan mulai tumbuh dalam hatiku. Aku akan keluar dari sini. Aku akan menyelamatkan anakku. Sejak percakapan singkat dengan Bibi Rina, aku mulai mempersiapkan segalanya secara diam-diam. Aku tahu aku tidak bisa gegabah, karena Pak Herman mengawasi setiap gerak-geriku. Aku mulai menyimpan uang sedikit demi sedikit dari uang belanja yang diberikannya. Aku berpura-pura lebih sering tidur siang agar bisa diam-diam mengumpulkan tenaga dan berpikir jernih. Aku juga mulai mencari cara agar bisa keluar rumah tanpa mencurigakan. Setiap sore, aku diperbolehkan berjalan-jalan di taman belakang untuk menghirup udara segar. Itu satu-satunya kesempatan yang kupunya untuk melihat sekeliling rumah dan mencari celah. Aku harus pergi sebelum perutku semakin besar, bisikku pada diri sendiri. Waktu terus berjalan. Aku hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, aku mungkin tidak akan pernah bisa bebas lagi. Malam itu, aku memastikan semuanya sudah siap. Aku mengenakan pakaian sederhana, membawa sedikit uang dan ponsel yang sengaja kusimpan dengan mode senyap. Aku menunggu sampai semua orang tertidur.
Pak Herman tidur di kamarnya setelah pulang dari acara bisnis. Sementara para pembantu sudah masuk ke kamar mereka masing-masing. Jantungku berdebar kencang saat aku membuka pintu kamar perlahan. Aku melangkah keluar dengan hati-hati, menahan napas agar tidak mengeluarkan suara. Saat aku mencapai ruang tamu, aku melihat ke arah pintu depan yang dikunci dengan gembok otomatis. Aku sudah tahu itu akan menjadi penghalang, jadi aku memilih jalan lain, melewati jendela kecil di ruang cuci yang langsung mengarah ke halaman samping. Dengan penuh kehati-hatian, aku mendorong jendela itu dan mencoba memanjat keluar. Namun, tepat ketika aku hampir berhasil keluar, suara berat menggema di belakangku. "Mau kemana kau, Aisyah?" Darahku membeku. Aku menoleh perlahan, dan di sana, di tengah kegelapan, Pak Herman berdiri dengan tatapan marah. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba berpikir cepat, tapi tubuhku terasa kaku. Pak Herman melangkah mendekat dengan tatapan dingin. "Aku sudah menduga kau akan mencoba hal seperti ini." Tangannya terangkat, mencengkeram lenganku dengan kuat. Aku meringis kesakitan. "Lepaskan aku, Pak Herman." Dia tidak menghiraukanku. Dengan kasar, dia menarikku masuk kembali ke dalam rumah dan membanting pintu. "Aku sudah cukup bersabar denganmu, Aisyah." Suaranya terdengar mengancam. "Tapi kau malah mencoba kabur dariku? Setelah semua yang sudah kuberikan." Aku menggigit bibir, menahan ketakutan yang mulai menjalar dalam diriku. "Kau tidak memiliki aku, Pak Herman. Aku bukan barang milikmu." Dia mendekat dengan mata berkilat penuh amarah. "Oh, kau pikir begitu?" Dengan satu gerakan cepat, dia meraih daguku, mencengkeramnya erat hingga aku tidak bisa menghindar. "Dengar baik-baik, Aisyah. Kau istriku. Kau hamil anakku. Kau tidak akan pergi kemana-mana." Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi aku tahu itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Aku kalah. Lagi. Malam itu, aku kembali dikurung di kamar. Pintu dikunci dari luar, dan jendela dipasangi teralis. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, terjebak tanpa bisa berbuat apa-apa. Air mata mengalir di pipiku. Aku harus menemukan cara lain. Aku tidak akan menyerah. Aku akan keluar dari sini. Aku harus. Hari-hari setelah aku tertangkap mencoba melarikan diri terasa berbeda. Aku pikir Pak Herman akan semakin keras padaku, mungkin bahkan menghukumku dengan cara yang lebih mengerikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia tidak mengunciku lagi di kamar, tidak menambah pengawasan yang lebih ketat, dan yang paling mengejutkan, dia mulai bersikap lebih lembut. Awalnya aku curiga. Aku pikir ini hanya caranya untuk membuatku lengah, agar aku tidak mencoba kabur lagi. Tapi semakin hari, sikapnya terasa lebih tulus. Suatu pagi, saat aku duduk di taman belakang, dia datang dengan segelas jus jeruk dan meletakkannya di hadapanku. "Minumlah, ini baik untuk kandunganmu," katanya dengan suara yang lebih tenang dari biasanya. Aku memandangnya sekilas sebelum mengambil gelas itu. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya meneguknya perlahan. "Kau masih membenciku, kan?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Tentu saja aku masih membencinya. Aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini, dan aku tidak bisa melupakan bagaimana aku dipaksa berada di dalamnya. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. "Aku tidak mengharapkan jawaban sekarang," lanjutnya. "Tapi aku ingin kau tahu. Aku tidak ingin kau merasa seperti tahanan di rumah ini." Aku mengerutkan kening, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Kalau begitu, biarkan aku pergi," kataku lirih. Pak Herman menghela napas panjang. "Aku tidak bisa. Setidaknya, belum bisa." Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. "Kenapa? Kenapa kau tidak bisa melepasku? Apa aku ini hanya barang yang kau beli dengan uang?" Dia menatapku dalam-dalam. "Tidak, Aisyah. Aku tidak pernah menganggapmu seperti itu.
Aku memang salah karena memaksamu menikah denganku. Aku tahu itu. Tapi, aku benar-benar menginginkanmu. Dan sekarang, kau mengandung anakku. Aku menelan ludah. Masih sulit menerima kenyataan ini. Tapi aku tidak mencintaimu, bisikku. Dia tersenyum kecil. Tapi ada kesedihan di matanya. Aku tahu. Dan aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku. Aku hanya ingin kau memberiku kesempatan. Aku menoleh ke arah lain. Tidak ingin melihat wajahnya. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya atau tetap menaruh curiga. Tapi satu hal yang pasti, aku merasa ada celah kecil dalam hubungan kami yang mulai berubah. Sejak hari itu, Pak Herman mulai lebih sering berada di rumah. Biasanya, dia sibuk dengan urusan bisnis dan hanya pulang larut malam. Tapi sekarang, dia meluangkan waktu untuk menemaniku, bahkan mencoba berbincang denganku. Dia mulai bertanya tentang kesukaanku, tentang hal-hal yang membuatku nyaman, dan bahkan tentang impian yang pernah kumiliki sebelum semua ini terjadi. Aku masih menjaga jarak, masih enggan untuk membuka hati. Tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa sikapnya sedikit demi sedikit membuatku berpikir, apakah mungkin dia benar-benar berubah? Apakah mungkin dia tidak seburuk yang kupikirkan? Namun, di balik semua perubahan ini, aku tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Aku masih ingin kebebasan. Aku masih ingin keluar dari bayang-bayang pernikahan ini. Tapi bagaimana caranya? Jika perlahan aku mulai melihat sisi lain dari pria yang kupikir hanya seorang monster? Hari-hari berlalu dengan perubahan yang semakin nyata dari sikap Pak Herman. Dia tak lagi bersikap keras atau mengontrol setiap gerak-geriku. Sebaliknya, dia mulai memperlakukanku dengan penuh perhatian. Aku masih ingat betapa dinginnya dia di awal pernikahan kami. Seorang pria berumur yang berusaha memiliki segalanya dengan kekuasaan dan uangnya. Tapi sekarang, dia lebih banyak diam, lebih banyak mengamati, dan lebih sering tersenyum kecil setiap kali melihatku. Namun, aku tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Pak Herman lebih sering berada di rumah. Kadang aku melihatnya duduk sendirian di ruang kerja dengan tatapan kosong. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya tampak lebih kurus. Aku mulai curiga. Sampai akhirnya suatu malam, aku mendengar suara pelan dari ruang kerjanya. Aku mengintip sedikit dari balik pintu yang sedikit terbuka dan melihatnya sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Aku tidak peduli soal bisnis sekarang. Aku hanya ingin memastikan anakku lahir ke dunia. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu waktu yang kupunya tidak banyak, dokter. Tapi aku ingin melihat anakku lahir. Aku ingin memastikan Aisyah baik-baik saja sebelum aku pergi. Aku menutup mulutku, menahan napas. Pak Herman sakit? Aku merasakan tubuhku melemas. Aku tidak pernah membayangkan hal ini. Selama ini aku berpikir dia adalah pria yang kuat, berkuasa, dan memiliki segalanya. Tapi ternyata, dia sedang berpacu dengan waktu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku penuh dengan kebingungan. Haruskah aku tetap membencinya? Haruskah aku tetap mencari cara untuk meninggalkannya? Sementara dia diam-diam sedang bertarung dengan penyakitnya? Keesokan paginya, aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya langsung. Aku menemukannya duduk di taman belakang, menikmati udara pagi. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. "Apa benar kau sakit?" tanyaku tanpa basa-basi. Dia menoleh, sedikit terkejut, tapi tak mencoba mengelak. "Dari mana kau tahu?" Aku duduk di hadapannya, menatapnya lurus. "Aku mendengarmu berbicara di telepon semalam." Dia menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak berencana memberitahumu sekarang. Tapi sepertinya, kau sudah mengetahuinya lebih dulu." Aku menggigit bibir. "Seberapa parah?" Dia menatapku dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara pelan. "Dokter mengatakan aku mungkin hanya punya waktu beberapa bulan lagi." Aku merasakan dadaku sesak. "Aku tidak ingin kau menikahiku karena kasihan," lanjutnya. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan dengan memaksamu.
Tapi satu-satunya keinginanku sekarang adalah melihat anak kita lahir. Aku ingin memastikan kalian berdua baik-baik saja sebelum aku pergi. Aku terdiam. Perasaanku campur aduk. Aku masih belum bisa melupakan semua yang terjadi. Aku masih merasa terjebak dalam pernikahan ini. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pria yang dulu kupikir hanya monster ternyata menyimpan luka yang tak pernah kutahu. Aku menarik napas dalam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bisikku. Kau tidak perlu berkata apa-apa, Aisyah, katanya. Aku tidak meminta cintamu. Aku hanya ingin kesempatan untuk menjadi ayah bagi anak kita, meskipun hanya sebentar. Aku menggenggam perutku yang mulai membesar. Aku belum tahu apakah aku bisa memaafkannya. Aku belum tahu apakah aku bisa menerima semuanya. Tapi yang pasti, aku tidak bisa lagi melihatnya dengan kebencian yang sama. Waktu berlalu lebih cepat dari yang kusadari. Kehamilanku semakin besar, dan tanpa kusadari, aku mulai menerima kehadiran Pak Herman di hidupku, meskipun perasaan di hatiku masih campur aduk. Dia tetap pria yang memaksaku menikah dengannya, pria yang mengikatku dengan hutang ayahku. Tapi di saat yang sama, dia juga pria yang semakin hari semakin tulus berusaha membuatku nyaman. Sejak aku mengetahui tentang penyakitnya, aku mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi tekanan. Pak Herman hanya ingin melihat anaknya lahir sebelum waktunya habis. Dan akhirnya, hari itu pun tiba. Malam itu, aku terbangun karena rasa sakit yang luar biasa di perutku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa nyeri yang semakin menjadi. Napasku mulai memburu, tubuhku gemetar. Pak Herman, yang tidur di sofa dekat tempat tidurku, terbangun begitu mendengar rintihanku. Aisyah, ada apa? Suaranya panik. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menggenggam perutku dengan wajah meringis kesakitan. Dia segera berlari keluar dan memanggil dokter yang sudah ia persiapkan jauh-jauh hari untuk berjaga jika aku melahirkan. Dalam hitungan menit, rumah menjadi penuh dengan orang-orang. Dokter dan perawat datang, membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan. Pak Herman menggenggam tanganku sepanjang proses itu. Aku tidak tahu bagaimana ekspresinya karena aku terlalu sibuk menahan sakit. Tapi aku bisa merasakan tangannya yang dingin dan sedikit gemetar. Aku di sini, bisiknya. Kau kuat, Aisyah. Aku ingin membalasnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi aku terlalu lemah untuk berbicara. Proses persalinan berlangsung lama. Aku merasakan tubuhku seakan remuk. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Tapi akhirnya, setelah perjuangan panjang, tangisan nyaring memenuhi ruangan. Aku hampir tidak bisa percaya ketika dokter mengangkat bayi mungil itu dan menyerahkannya kepadaku. Seorang bayi laki-laki dengan kulit merah muda, matanya masih tertutup rapat. Tubuhnya kecil tapi terasa begitu berharga dalam pelukanku. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Anak kita, Pak Herman. Suaraku gemetar. Pak Herman menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya yang gemetar menyentuh kepala bayi kami dengan penuh kehati-hatian, seolah takut menyakitinya. Terima kasih, Aisyah, katanya pelan. Terima kasih telah membawanya ke dunia ini. Aku menoleh ke arahnya dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai pria yang memaksaku menikah dengannya, tapi sebagai seorang ayah yang begitu mendambakan anaknya. Tapi jauh di dalam hatiku, ada satu ketakutan besar yang mulai menyelimutiku. Berapa lama lagi waktu yang ia miliki untuk melihat anak ini tumbuh? Aku menatap bayi dalam pelukanku dan menggenggamnya lebih erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku akan melindungi anakku, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah kelahiran anak kami terasa begitu berbeda. Aku masih belum terbiasa dengan peran baru sebagai seorang ibu, tapi setiap kali aku menatap bayi kecil dalam gendonganku, aku merasa ada kekuatan baru dalam diriku. Pak Herman juga berubah. Ia semakin sering duduk di sampingku, mengamati anak kami dengan tatapan penuh kebahagiaan dan ketenangan. Ia tak lagi berbicara banyak soal bisnis atau masa depan. Seolah-olah,
Kehadiran anak ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar ia butuhkan di sisa hidupnya. Namun, di balik semua itu, aku tahu bahwa tubuhnya semakin lemah. Aku sering melihatnya terbatu pelan di tengah malam, atau mendapati wajahnya yang semakin pucat setiap harinya. Dan akhirnya, hari yang kutakutkan itu pun tiba. Malam itu, aku sedang menidurkan bayi kami di kamarnya ketika seorang pelayan datang mengetuk pintu dengan wajah panik. "Bu Aisyah, Tuan jatuh pingsan." Jantungku berdegup kencang. Aku segera berlari ke kamar Pak Herman dan menemukan dokter sedang memeriksa kondisinya. Wajahnya terlihat lelah, napasnya terengah-engah, dan tubuhnya begitu lemah. Aku mendekat, menggenggam tangannya erat. "Pak Herman, bertahanlah." Ia tersenyum lemah. "Aisyah." Suaranya hampir tak terdengar. "Aku minta maaf." Aku mengerutkan kening. Air mataku mulai menggenang. "Minta maaf untuk apa?" Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Untuk semuanya. Untuk pernikahan yang kupaksakan padamu. Untuk semua kesalahan yang pernah kulakukan." Aku menahan isakanku. "Kau pasti membenciku. Aku tahu itu. Aku tak pernah benar-benar memberimu pilihan. Tapi, aku bersyukur. Aku bersyukur karena kau tetap bertahan. Karena kau melahirkan anak kita." Suaranya semakin lemah. Aku menggeleng. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku tak tahu harus berkata apa. Pak Herman menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku hanya ingin memastikan kau dan anak kita baik-baik saja. Aku ingin kau hidup dengan bebas, tanpa harus terikat oleh kesalahanku." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Pak Herman, kau akan baik-baik saja. Kau harus bertahan." Ia tersenyum tipis. "Aku lelah, Aisyah. Aku merasa waktuku sudah hampir habis." Aku menggeleng keras. Tidak ingin percaya. "Jangan bicara seperti itu." Namun, tiba-tiba genggaman tangannya melemah. Matanya yang sejak tadi menatapku perlahan tertutup. Aku mengguncangnya panik. "Pak Herman, Pak Herman." Dokter segera memeriksa denyut nadinya, lalu menatapku dengan sorot mata penuh duka. "Beliau sudah pergi, Bu Aisyah." Dunia seakan berhenti. Aku menatap wajah Pak Herman yang kini tampak begitu tenang. Aku ingin membencinya. Aku ingin marah padanya. Tapi di detik terakhirnya, ia hanya menunjukkan rasa sesal dan kasih sayangnya sebagai seorang ayah. Air mataku jatuh tanpa henti. Pak Herman. Ia mungkin bukan pria terbaik yang pernah kutemui, tapi ia telah menjadi bagian dari hidupku. Dan kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang sulit diisi. Aku menoleh ke arah kamar anakku, yang masih tertidur pulas, tak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan ayahnya. Aku menyeka air mataku dan menggenggam tangan kecil bayi itu. Aku berjanji, aku akan melindungimu. Aku akan memastikan kau tumbuh menjadi anak yang kuat. Bisikku. Hari itu, aku tidak hanya kehilangan suami yang dulu kupikir sebagai musuh, tapi juga seorang pria yang, di akhir hidupnya, berusaha menebus kesalahannya. Dan kini, aku harus menghadapi dunia ini sendirian, sebagai seorang ibu. Hari-hari setelah kepergian Pak Herman terasa begitu sunyi. Rumah besar yang dulu selalu terasa mencekam bagiku, kini hanya dipenuhi kesedihan. Aku masih sulit menerima kenyataan bahwa aku kini benar-benar sendiri. Hanya aku dan anakku. Aku tidak pernah mencintai Pak Herman seperti seorang istri mencintai suaminya. Tapi di akhir hidupnya, dia telah berusaha menjadi pria yang lebih baik. Dan untuk itu, aku tidak bisa membencinya sepenuhnya. Tapi aku tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Aku harus bangkit. Aku harus hidup demi anakku. Setelah pemakaman Pak Herman, aku baru menyadari bahwa kehidupanku ke depan tidak akan mudah. Aku memang menjadi ahli warisnya, tapi tidak semua orang di sekelilingnya bisa menerimaku dengan baik. Beberapa kerabat dan rekan bisnis Pak Herman mulai mempertanyakan keberadaanku.
Apa perempuan muda seperti dia bisa mengelola semua ini? Dia kan hanya menikah dengan Pak Herman karena utang orang tuanya. Dia tidak mengerti apa-apa soal bisnis. Aku mendengar semua bisikan itu. Aku tahu banyak yang berharap aku menyerah dan pergi, membiarkan mereka mengambil alih bisnis dan kekayaan yang ditinggalkan Pak Herman. Tapi aku bukan wanita yang mudah menyerah. Aku mulai belajar sedikit demi sedikit tentang usaha yang ditinggalkan Pak Herman. Aku bertemu dengan pengacaranya untuk memahami harta warisan dan bagaimana mengelolanya. Aku juga mulai berani menghadapi orang-orang yang meremehkanku. Namun, semakin aku berusaha bangkit, semakin banyak rintangan yang harus kuhadapi. Beberapa anggota keluarga besar Pak Herman, terutama adik tirinya, Pak Rusdi, mulai menunjukkan niat mereka untuk merebut semua yang ditinggalkan. Kau hanya istri yang dinikahi di saat-saat terakhir hidupnya. Kau tidak pantas mendapatkan semua ini, katanya dengan dingin saat bertemu denganku. Aku menatapnya tajam. Aku istri sahnya. Dan anakku adalah anak kandung Pak Herman. Itu sudah cukup menjadi alasan untuk aku bertahan. Pak Rusdi tertawa sinis. Kita lihat saja nanti. Aku akan memastikan kau tidak mendapatkan apa-apa. Aku tahu itu bukan sekadar ancaman. Aku harus bersiap menghadapi mereka. Di tengah semua masalah itu, aku tetap harus menjadi seorang ibu bagi anakku. Aku mulai terbiasa bangun tengah malam untuk menyusuinya, mengganti popoknya, dan menenangkannya saat menangis. Setiap kali aku merasa lelah, aku akan menatap wajah kecilnya dan mengingat janjiku pada Pak Herman. Aku akan melindungi anak ini, apapun yang terjadi. Tapi menjadi ibu tunggal tidaklah mudah. Aku mulai merasa kesepian. Tidak ada lagi orang yang bisa kuajak berbicara tentang kegelisahanku. Tidak ada yang bisa membantuku saat aku benar-benar kelelahan. Terkadang, aku berpikir, apakah aku bisa melalui ini sendirian? Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus terus maju, untuk diriku sendiri dan untuk anakku. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Ancaman dari Pak Rusdi semakin nyata. Ia berusaha menggugat warisan yang ditinggalkan Pak Herman, bahkan menuduhku telah memanfaatkan kondisi suamiku yang sakit untuk merebut harta keluarga. Aku harus menghadapi berbagai persidangan, tekanan dari media, dan bahkan ancaman dari orang-orang yang ingin melihatku jatuh. Beberapa aset mulai dibekukan sementara, dan aku tahu mereka mencoba membuatku menyerah. Tapi aku tidak menyerah. Aku mempekerjakan pengacara terbaik untuk membuktikan hakku dan hak anakku atas warisan Pak Herman. Aku membawa semua bukti bahwa Pak Herman dengan sadar dan tanpa paksaan telah menjadikanku istri sah serta memberikan hak waris untuk anaknya. Persidangan berjalan panjang dan melelahkan. Namun, akhirnya keadilan berpihak padaku. Hak waris tetap jatuh kepadaku dan anakku. Pak Rusdi yang telah menyebarkan fitnah dan mencoba merebut hak kami pun terkena sanksi hukum karena terbukti memalsukan dokumen untuk mengklaim aset. Setelah semua ini selesai, aku merasa lega. Tapi di saat yang sama, aku sadar bahwa aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tidak butuh semua harta ini. Aku akhirnya memutuskan untuk menjual sebagian besar aset peninggalan Pak Herman dan menyumbangkan sebagian besar uangnya untuk yayasan sosial, terutama untuk anak-anak yatim dan ibu tunggal yang mengalami nasib sepertiku. Dengan uang yang tersisa, aku memulai kehidupan baru bersama anakku di kota lain. Aku membuka usaha kecil, sesuatu yang benar-benar aku sukai, dan membesarkan anakku dengan penuh kasih sayang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi terjebak dalam ketakutan. Aku telah melalui begitu banyak hal, dan aku telah menjadi wanita yang lebih kuat. Kini, aku hidup bukan karena paksaan, tapi karena pilihanku sendiri. Kisah Aisyah adalah perjalanan penuh luka, ketidakadilan, dan perjuangan untuk menemukan kebebasan serta jati diri. Dari seorang gadis yang terpaksa menikah demi menebus utang keluarganya, ia tumbuh menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Di awal pernikahannya, Aisyah merasa seperti burung dalam sangkar, terikat oleh keadaan yang tidak bisa ia tolak. Namun, seiring waktu, ia menemukan ketegaran dalam dirinya,
terutama setelah mengetahui bahwa suaminya, Pak Herman, yang awalnya ia benci, ternyata memiliki sisi lain yang lebih manusiawi. Setelah kehilangan suaminya, Aisyah tidak hanya harus menghadapi duka, tetapi juga ancaman dari orang-orang yang ingin mengambil haknya. Namun, ia tidak menyerah. Dengan keberanian dan keteguhan hatinya, ia berhasil melawan semua rintangan dan membuktikan bahwa ia berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Pada akhirnya, Aisyah memilih untuk meninggalkan masa lalunya dan memulai kehidupan baru bersama anaknya, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta atau status sosial, tetapi pada kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa seberat apapun ujian hidup, selalu ada jalan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati. Perjuangan Aisyah membuktikan bahwa seorang wanita bisa menjadi kuat, mandiri, dan tidak harus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Terima kasih sudah mengikuti kisah Aisyah sampai akhir. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin menonton lebih banyak kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru. Dukung terus dengan like, komentar, dan share agar semakin banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah inspiratif lainnya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah dalam menghadapi hidup. Subscribe sekarang dan nantikan cerita-cerita seru berikutnya.